Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Eh, Pak Jamil ya Pak ya? Ya Pak. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Awali ya Pak ya. Oh iya Pak. Eh, apakah Bapak sudah mengetahui kondisi Bapak saat ini? Ya saya mengetahui. Apa Pak? Tadi tuh saya di ini diagnosa bahwa saya HIV. Oh HPS ya Pak ya. Baik, kalau Bapak sudah mengetahui kondisi Bapak saat ini ya Pak ya. Ya. Di sini saya akan melakukan penkes cara pencegahan dan penularan HIV ya Pak ya. Ya Pak. Bapak. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Pak ya. Tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Ya bersedia Pak. Baik, kalau bersedia saya akan tanya dulu ya Pak ya. Apakah Bapak sudah mengetahui HIV/AIDS itu apa? Yang saya ketahui HIV itu sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oh, cuma segitu ya Pak ya. Ya. Baik, di sini Pak saya akan melakukan penkes ya Pak ya. Ya. Medianya lembar balik ya Pak ya. Ya ya. Ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya Pak ya, saya akan mulai ya Pak ya. Ya baik. Di sini Pak ada apa itu HIV/AIDS ya Pak ya? Saya akan jelaskan. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus ya Pak ya. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS juga adalah tahap akhir dari infeksi HIV, yaitu ketika kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah tidak ada lagi dengan pendeteksian dan penanganan dini. Penderita HIV tidak akan naik kelas menjadi AIDS supaya Oh baik baik. ada yang tanyakan Pak tentang HIV? Cukup. Cukup ya Pak. Baik, kalau cukup saya akan lanjutkan ya Pak ya ke penyebab HIV/AIDS Pak ya. Di sini ada 5 Pak penyebab HIV/AIDS. Ada hubungan seks tanpa kondom baik sesama jenis kelamin maupun heteroseksual ya Pak ya. Dan yang kedua, sering membuat tato atau melakukan tindik dengan alat yang tidak steril. Dan yang ketiga, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit kelamin. Dan yang terakhir, yang keempat, suntikan narkoba. Dan yang terakhir, berhubungan seksual dengan pengguna narkotika. Baik. Ada yang perlu ditanyakan lagi tentang penyebab HIV? Cukup. Baik, kalau cukup saya lanjutkan ke penularan HIV/AIDS ya Pak ya. Ya. Di sini ada 4 ya penularan, yaitu yang pertama hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom ya Pak ya. Baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. Dan yang kedua, penggunaan jarum suntik ya Pak ya. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Jika Bapak melakukan jarum suntik ya Pak ya, coba teliti dulu, takutnya ada darah bekas orang ya Pak ya, takut terkena HIV. Dan yang ketiga ada kehamilan, persalinan atau menyusui ya Pak ya. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Dan yang terakhir ada transfusi darah. Penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah ya Pak ya, organ ataupun donor jaringan tubuh itu dengan pengujian yang layak. Jangan perlu tanyakan tentang penularan HIV. Cukup. Kalau tidak, kita lanjut ke pencegahan HIV/AIDS Pak ya. Di sini ada 3 pencegahan, yaitu yang pertama gunakan kondom setiap kali berhubungan seks. Dan yang kedua, hindari perilaku seksual yang beresiko. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum bekas. Ada yang perlu ditanyakan tentang pencegahan HIV? Cukup. Baik, sekarang lanjut ke pengobatan HIV/AIDS Pak ya. Meskipun ya Pak ya, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV. Namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral ya Pak, atau ARV. ARV juga bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri.
dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Ya baik, ada pertanyaan tentang pengobatan HIV? Cukup ya Pak. Baik, saya lanjut lagi apa ya? Ini yang terakhir kayaknya nih. Tips hidup sehat dan panjang umur untuk orang dengan HIV/AIDS Pak ya. Di sini juga ada 4. Yang pertama rajin minum obat ya Pak ya. Paling pertama adalah rajin minum obat. Penyakit HIV kan tidak bisa disembuhkan ya Pak ya. Namun penderita HIV bisa menjalani pengobatan yang ada dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain, sekaligus mengendalikan gejala HIV dan resiko komplikasi. Dan yang kedua juga jaga pola makan sehat Pak. Pastikan makan yang Bapak konsumsi mengandung gizi seimbang yang meliputi protein, karbohidrat, serat, lemak baik, serta vitamin dan mineral. Jangan lupa juga ya Pak, hitung juga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga ada rutin olahraga Pak. Olahraga juga ya Pak ya, bahwa olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang justru dapat membantu para ONH terhindar dari berbagai resiko infeksi virus lainnya. Pilihlah Pak jenis olahraga yang Bapak sukai, entah itu yoga, berlari, bersepeda, berenang, atau bahkan sekedar jalan kaki. Apakah Bapak suka rutin olahraga Pak? Suka banget. Olahraga apa Pak kalau boleh saya tahu? Lari. Oh, lari. Bagus Pak, itu juga untuk terhindar dari infeksi virus lainnya ya Pak ya. Iya, Pak. Dan yang terakhir Pak ada cuci tangan dan vaksinasi. Guna menghindari paparan kuman ini, pastikan Anda membiasakan diri untuk mencuci tangan sesering mungkin Pak. Bapak harus mencuci tangan ya Pak ya, walaupun sebelum makan, sesudah buang air besar, harus cuci tangan Pak. Selain itu, lakukanlah vaksinasi untuk mencegah berbagai penyakit Pak. Namun Bapak perlu untuk berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu jika ingin melakukan vaksinasi Pak. Itu. Untuk jenis obatnya itu dijual gak di apotek? Ada Pak, ada. Ada. Ya, Pak. Baik Pak, penyuluhannya sudah selesai Pak. Apakah Bapak paham gitu, apakah gimana? Paham. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Pak tentang yang saya paparkan barusan? Boleh saja, tapi menurut saya udah Oh, cukup ya Pak ya. Baik, kalau cukup Pak, saya akan bertanya kepada Bapak. Saya bukan ngetes Pak ya, cuman ingin mengingat kembali pertanyaan pemaparan saya kepada Bapak. Masih diingat apa enggak? Ya, Coba. boleh. Kalau boleh tahu HIV itu apa Pak? HIV itu sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oh ya. Baik, untuk penyebabnya apa, disebabkan oleh apa Pak? Penyebabnya itu karena hubungan seksual tanpa tanpa perlindungan, seperti ada kondom. Oh, tanpa pelindung ya Pak ya. Berarti masih ingat kalau tentang penularan HIV-nya, HIV-nya? Penularan HIV-nya juga masih hampir sama kayak hubungan seksual gitu, dan juga lewat suntikan. Oh ya, benar Pak. Kalau untuk pencegahannya Pak, pencegahan HIV/AIDS masih ingat? Pencegahan itu yang pertama itu mungkin lebih ke cuci tangan, pakai vaksinasi, dan juga pakai kondom gitu ya. Nah Pak, kalau dalam pengobatan HIV/AIDS Pak, apakah Bapak masih ingat obatnya namanya apa? Obatnya itu ARV. Oh iya benar, ARV Pak. Itu lagi lah Pak ya pertanyaan. Iya, Semoga masih ingat ya Pak ya. Tips untuk orang-orang yang terkena HIV ya Pak ya. Karena ada 4 ya Pak. Saya akan random. Coba yang nomor 2 apa Pak? Yang nomor 2 kalau nggak salah apa ya? Aduh, lupa. Yang kedua itu juga pola makan Pak. Pola makan, iya. Ya, Pola makan. coba yang nomor 4. Cuci tangan. Oh, cuci tangan sama Vaksinasi. Oh, vaksinasi. Alhamdulillah ya Pak ya Pak. Ya. Bagus Pak. Saya kasih jempol Pak 2. Terima kasih Pak. Soalnya Bapak masih mengingat. Oke Pak. Siap. Baik, untuk tindak lanjutnya Pak, jika Bapak
mau konsultasi lagi atau gimana gitu, bisa ke puskesmas terdekat atau ke sini lagi bisa Pak. Ya Pak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Pak, saya cukupkan ya Pak ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.